Salam, baik, pada video hari ini saya akan mempresentasikan pendidikan di luar kelas. Pada video hari ini saya akan ambil poin-poin penting yang akan saya presentasikan. Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas. Contoh seperti bermain di lingkungan sekolah, di taman, di perkampungan atau di nelayan, berkemah dan kegiatan yang bersifat kepetualangan. Baik, di sini juga saya ambil poin pendidikan luar kelas juga merupakan salah satu ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Ya, di sini poin yang saya ambil yaitu ada 5. 1. Berpikir kreatif. 2. Mempunyai hubungan interpersonal yang baik. 3. Berkomunikasi secara efektif. 4. Memotivasi diri dan orang lain. 5. Mempunyai kemampuan dan pengalaman diri. Di sini 1. Berpikir kreatif. Di sini berpikir kreatif yaitu merubah sikap yang tidak baik menjadi baik. Jika kita berada di luar kelas, sikap kita yang buruk tidak keras, kita harus merubah menjadi baik. Itu adalah salah satu contoh dari berpikir kreatif. 2. Mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Nah, ini kita harus berpikir yang kreatif, yang baik, agar ketika kita keluar dari lingkungan sekolah, supaya pandangan dari orang luar atau masyarakat menilai kita dengan yang baik. Kita tidak boleh membawa sikap kita yang buruk, yang egois di luar lingkungan sekolah. Kita harus memberikan atau menunjukkan sikap kita yang baik sebagai siswa, sehingga orang di luar sana menilai kita bahwa kita siswa yang baik, yang bisa dicontohi oleh orang-orang luar. 3. Berkomunikasi secara efektif. Nah, ini sangat penting juga bagi kita. Ketika kita keluar dari lingkungan sekolah, kita harus berkomunikasi secara efektif. Kita harus berkomunikasi dengan baik ketika kita keluar dari lingkungan sekolah. Kenapa kita harus berkomunikasi secara baik? Ketika kita berhadapan dengan masyarakat di luar sana, kita harus menghargai. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, kita harus ngomong dengan orang tua itu harus sopan. Kita tidak bisa omong dengan orang tua itu sesama kita mengomong dengan ketika kita mengomong dengan orang tua tuh, kita tidak bisa omong seperti kita omong sesama siswa kita. Kita harus menghormati mereka. 4. Memotivasi diri sendiri dan orang lain. Ini ketika kita keluar dari lingkungan sekolah, kita harus memotivasi diri kita bahwa kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Ketika kita diutus atau ketika kita membuat rencana pendidikan luar kelas, kita harus memotivasi diri kita dengan orang lain. Kita harus mendorong diri kita juga supaya kita melaksanakan kegiatan dengan baik. Begitu juga ketika kita mendorong orang lain atau kawan kelompok kita supaya kegiatan di luar kelas berjalan dengan baik. 5. Mempunyai kemampuan dalam pengelola diri. Nah, ini sangat penting. Ketika kita keluar dari lingkungan sekolah, kita mempunyai kemampuan dalam pengelola diri kita. Ketika kita keluar di sana, ada yang kita tidak suka, kita harus tahan kita punya emosi. Ketika kita ada cobaan, kita harus sabar supaya dalam perencanaan kita di luar kelas itu berjalan dengan baik. Kita harus bisa tahan diri, kita harus tabah
apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus tabah. Itu adalah kemampuan dari kita. Setiap peserta dalam tahapan ini melakukan refleksi tentang pengalaman pribadi yang diserahkanlah pada saat kegiatan berlangsung. Peserta harus dapat merasakanlah secara intelektual, emosi, dan faktual. Mungkin hanya ini saja hasil dari presentasi saya. Atas perhatian Ibu dosen saya ucapkan terima kasih.